Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Yang paling menyakitkan bukan saat suamiku mengucapkan kata cerai. Yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar. Semua pengorbananku ternyata tidak pernah dianggap ada. Selama 7 tahun aku rela hidup sederhana demi lelaki yang kucintai. Aku percaya suatu hari nanti semua perjuangan kami akan terbayar. Tapi yang kudapat justru selembar surat cerai. Karena ada wanita yang dianggap lebih pantas menjadi istrinya. Kalau kalian jadi aku, setelah semua pengorbanan itu dibalas seperti ini, apa kalian masih mau bertahan? Tanganku gemetar saat melihat map berwarna coklat itu berada tepat di atas meja. Di sampul depannya tertulis jelas. Surat permohonan perceraian. Aku masih berharap semua itu hanya kesalahpahaman. Aku masih berharap Arga akan tersenyum lalu berkata kalau semua ini hanya sandiwara. Namun harapan itu hancur ketika ibu mertuaku mendorong map itu hingga berhenti tepat di depanku. Tanda tangani. Hanya 2 kata. Tidak ada penjelasan. Tidak ada rasa bersalah. Aku menoleh kepada Arga. Suamiku berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Tatapannya kosong. Sejak kami menikah, baru kali itu aku melihat lelaki yang selalu membelaku memilih diam. Mas. Suaraku pelan. Sangat pelan. Apa ini benar? Arga menarik napas panjang. Dia tidak berani menatap mataku. Aku sudah memikirkannya. Dadaku terasa sesak. Apa yang kamu pikirkan? Perceraian ini memang jalan terbaik. Kalimat itu seperti menghancurkan seluruh tubuhku. Aku tertawa kecil. Entah kenapa. Kadang seseorang tertawa bukan karena bahagia, melainkan karena terlalu sakit untuk menangis. Jalan terbaik untuk siapa? Arga tetap diam. Justru ibu mertuaku yang menjawab. Untuk masa depan Arga. Aku menatap beliau. Maksud ibu? Beliau menyilangkan tangan. Perusahaan kami sedang butuh investor besar. Keluarga Clarissa siap membantu. Aku mengernyit. Clarissa? Putri pemilik grup Santosa. Beliau tersenyum tipis. Kalau Arga menikah dengannya, semua masalah perusahaan selesai. Aku masih belum memahami maksud pembicaraan itu. Sampai akhirnya beliau mengucapkan kalimat yang membuat napasku berhenti. Karena itu, kamu harus pergi. Aku memandang Arga. Berharap dia menyangkal. Berharap dia mengatakan ibunya salah. Namun yang kudengar justru suara pelan darinya. Maaf. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada perjuangan. Tidak ada usaha mempertahankan rumah tangga kami. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku takut hidup sendiri. Aku menangis karena baru sadar. Ternyata seseorang bisa berhenti mencintai tanpa pernah memberi tanda sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, semua ini memang tidak terjadi begitu saja. 7 tahun lalu, saat pertama kali menikah dengan Arga, hidup kami jauh dari kata mewah. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan ayahnya. Atapnya bocor saat hujan deras. Ket tembok mulai mengelupas. Kalau malam listrik sering padam. Tapi aku bahagia. Karena setiap pagi Arga selalu membuatkan teh hangat sebelum berangkat bekerja. Dia sering berkata, suatu hari nanti aku pasti bisa membahagiakan kamu. Aku selalu percaya. Aku tidak pernah menikah karena harta. Padahal, sejak awal aku sebenarnya tidak pernah kekurangan. Hanya saja, aku memilih meninggalkan semua kenyamanan itu. Aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Bukan karena nama keluargaku. Tidak ada seorang pun di keluarga Arga yang mengetahui masa laluku. Bahkan Arga sendiri tidak pernah bertanya banyak. Dia hanya tahu aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Dan aku membiarkannya percaya seperti itu. Setelah menikah, kami membangun usaha keluarga bersama. Pagi aku membantu administrasi. Siang mengurus pelanggan. Malam masih membuat laporan keuangan. Seringkali aku tertidur di atas meja kerja. Kalau karyawan belum menerima gaji, aku diam-diam memakai tabunganku. Saat Arga tahu, dia memelukku sambil menangis. Aku janji semua ini akan kubalas. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah meminta balasan. Bagiku, melihat suamiku tidak menyerah sudah cukup membuatku bahagia. Sayangnya, semakin perusahaan berkembang, semakin banyak hal berubah. Arga mulai sering menghadiri pertemuan dengan pengusaha besar. Cara berpakaian, cara berbicara, lingkungan pergaulannya, semua berubah.
Sedangkan aku masih menjadi perempuan sederhana yang sama. Perubahan paling terasa justru datang dari ibu mertuaku. Awalnya hanya sindiran kecil. Kamu harus mulai belajar pakai barang bermerek. Aku hanya tersenyum. Beberapa minggu kemudian beliau berkata lagi, istri direktur seharusnya lebih berkelas. Aku kembali memilih diam. Lalu komentar itu berubah menjadi perbandingan. Anak Bu Ratna istrinya lulusan luar negeri. Suaminya cepat sukses karena punya istri yang pintar membangun relasi. Aku masih mencoba menganggap semuanya sebagai nasihat. Sampai suatu malam, aku pulang membawa makan malam untuk Arga yang masih lembur di kantor. Saat hendak masuk ke ruang rapat, langkahku terhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suara ibu mertuaku. Clarissa jauh lebih cocok. Suara ayah mertuaku ikut terdengar. Kalau hubungan itu terjadi, investasi pasti turun. Lalu, suara Arga. Aku tahu. Jantungku berdetak semakin cepat. Ibu mertuaku kembali berbicara. Kalau begitu, cepat selesaikan urusan istrimu. Tanganku langsung melemas. Kotak makanan yang kubawa hampir terjatuh. Aku masih berdiri mematung. Berharap ada kalimat yang bisa membuatku lega. Namun beberapa detik kemudian, Arga justru berkata pelan. Aku akan bicara dengannya secepatnya. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Mungkin selama ini, aku bukan lagi wanita yang ingin dipertahankan. Aku tidak masuk ke ruang rapat malam itu. Kakiku seperti kehilangan tenaga. Kotak makanan yang sejak tadi kubawa masih berada di tanganku. Masih hangat. Padahal beberapa menit sebelumnya aku membelinya karena takut Arga terlambat makan. Lucu. Ya, di saat aku masih sibuk memikirkan perutnya, ternyata dia sedang memikirkan bagaimana cara mengakhiri rumah tangga kami. Aku mundur perlahan, berusaha agar tidak menimbulkan suara. Aku tidak ingin mereka tahu kalau aku sudah mendengar semuanya. Begitu sampai di parkiran, air mataku akhirnya jatuh. Aku duduk sendirian di dalam mobil. Kotak makanan itu masih berada di kursi sebelah. Aku membukanya perlahan. Masih ada nasi hangat, ayam goreng kesukaan Arga, dan sambal yang kubuat sendiri sebelum berangkat. Biasanya dia selalu bilang, masakan kamu nggak pernah gagal bikin aku kangen rumah. Entah kenapa, kalimat itu tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Kalau memang dia merindukan rumah, kenapa justru dia sendiri yang ingin menghancurkannya? Malam itu Arga pulang hampir tengah malam. Aku pura-pura tidur. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Dia duduk di sisi tempat tidur. Beberapa detik kemudian, tangannya menyentuh rambutku. Dulu sentuhan itu selalu membuatku merasa aman. Sekarang justru membuat dadaku semakin sesak. Maaf. Suaranya sangat pelan. Aku tidak tahu maaf itu untuk apa. Karena dia mengira aku sudah tidur. Atau karena dia memang sudah memutuskan akan meninggalkanku. Aku tetap memejamkan mata. Kalau aku membuka mata saat itu, aku takut tidak sanggup menahan tangis. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan banyak hal yang dulu tidak pernah kusadari. Arga semakin sering menerima telepon di luar rumah. Setiap ada pesan masuk, layar ponselnya langsung dibalik. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor. Aku tidak lagi memaksa. Karena jauh di dalam hati, aku sebenarnya sudah tahu jawabannya. Suatu sore aku sedang merapikan ruang kerja Arga. Di bawah tumpukan proposal, ada sebuah map berwarna hitam. Aku tidak berniat membuka. Tapi saat hendak memindahkannya, beberapa lembar kertas terjatuh ke lantai. Aku membungkuk mengambilnya. Di pojok kanan atas tertulis, Nota Kesepahaman Investasi. Aku membaca beberapa baris pertama. Pihak grup Santosa bersedia memberikan suntikan modal dengan syarat terjalinnya hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Tanganku langsung bergetar. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat foto Arga dan Clarissa sedang berjabat tangan. Di bawah foto itu tertulis kecil, pertemuan keluarga tahap awal. Dadaku terasa seperti diremas. Jadi, semuanya benar. Bukan sekadar rencana. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Tanpa sepengetahuanku. Tanpa pernah menganggap aku berhak mengetahui nasib rumah tanggaku sendiri. Aku buru-buru mengembalikan semua dokumen ke tempat semula. Bukan karena takut ketahuan. Tapi karena aku sudah tidak sanggup membaca lebih banyak lagi.
Malam harinya, aku memberanikan diri berbicara. Mas. Arga yang sedang membuka laptop langsung menoleh. Iya. Apa ada yang ingin kamu ceritakan? Dia terlihat bingung. Tentang apa? Aku menatap wajahnya lama. Masih wajah yang sama. Masih lelaki yang sama. Tapi entah kenapa rasanya seperti sedang berbicara dengan orang asing. Tentang kita. Arga menutup laptopnya perlahan. Ada apa dengan kita? Aku tersenyum tipis. Apa kamu masih bahagia jadi suamiku? Pertanyaan itu membuatnya terdiam cukup lama. Lama sekali. Padahal dulu, kalau aku bertanya seperti itu, dia pasti langsung memelukku. Kini yang ada hanya keheningan. Dan keheningan seringkali jauh lebih jujur daripada kata-kata. Aku. Dia menggantung kalimatnya. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Kalau memang jawabannya sulit, aku bisa mengerti. Tidak, Ra. Aku cuma. Dia kembali berhenti. Aku menarik napas panjang. Mas, kalau suatu hari nanti kamu sudah tidak menginginkanku, tolong jangan bohong. Karena dibohongi oleh orang yang paling kita percaya, rasanya jauh lebih sakit daripada ditinggalkan. Arga memejamkan mata. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. Besok kita bicara. Hanya itu. Besok. Satu kata yang terdengar sederhana. Tapi malam itu, aku merasa kata itu akan mengubah seluruh hidupku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku memasak semua makanan favorit Arga. Soto ayam, tempe goreng, perkedel kentang. Aku bahkan sempat membuat puding coklat yang selalu dia minta setiap ulang tahunnya. Entahlah, mungkin ini caraku mengucapkan selamat tinggal. Saat kami sarapan, tidak banyak percakapan. Yang terdengar hanya suara sendok dan piring. Setelah selesai makan, Arga meletakkan gelasnya pelan. Ra. Aku mengangkat kepala. Aku ingin kita ke rumah Ibu Sor nanti. Untuk apa? Dia menarik napas panjang. Ada yang harus dibicarakan. Aku tidak bertanya lagi. Karena jauh di dalam hati, aku sudah tahu jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini berusaha kuhindari. Dan Sor itu, aku akan dipaksa memilih antara mempertahankan harga diriku atau kehilangan orang yang paling kucintai. Sor itu langit mendung. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibu mertuaku, tidak ada satupun dari kami yang membuka percakapan. Biasanya kalau suasana mulai canggung, Arga akan menyalakan radio atau sengaja membahas hal-hal kecil. Tentang pekerjaan, tentang makanan, atau sekadar bertanya apakah aku lelah. Hari itu, tidak ada apa-apa. Yang terdengar hanya suara mesin mobil dan hujan yang mulai turun perlahan. Aku memandang keluar jendela. Tiba-tiba aku teringat hari pertama kami membeli mobil bekas ini. Waktu itu Arga sampai memeluk setir sambil tertawa. Suatu hari nanti aku belikan kamu mobil yang lebih bagus. Aku hanya tertawa. Yang penting kita masih duduk di mobil yang sama. Aku tidak pernah membayangkan. Kalimat itu ternyata memiliki batas waktu. Begitu sampai di rumah ibu mertuaku, suasananya terasa berbeda. Semua sudah berkumpul. Ayah mertua, ibu mertua, seorang pria yang belum pernah kulihat, dan seorang wanita yang wajahnya langsung kukenal. Clarissa. Dia berdiri sambil tersenyum sopan. Cantik, anggun, dan terlihat canggung. Begitu melihatku masuk, senyumnya perlahan menghilang. Seolah dia sendiri tidak nyaman berada di situ. Aku mulai mengerti. Hari ini, aku bukan datang sebagai menantu. Aku datang sebagai orang yang akan disingkirkan. Silakan duduk. Ibu mertuaku menunjuk sofa di depan. Aku duduk di samping Arga. Namun rasanya, jarak kami lebih jauh daripada sebelumnya. Pria yang tadi belum kukenal akhirnya memperkenalkan diri. Saya Santoso. Orang tua Clarissa. Aku mengangguk sopan. Beliau tersenyum. Maaf kalau pertemuan ini terasa mendadak. Aku tidak menjawab. Karena firasatku mengatakan, tidak ada satupun kalimat yang akan membuat sore ini menjadi lebih baik. Ayah mertua akhirnya membuka pembicaraan. Rara, kamu tahu kondisi perusahaan sekarang? Aku mengangguk. Tahu. Kalau perusahaan ini gagal,
Banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Aku kembali mengangguk. Tahu. Beliau menarik napas panjang. Karena itu, kami sudah memikirkan jalan keluarnya. Aku menatap Arga. Dia masih diam. Sampai akhirnya ibu mertuaku berkata tanpa sedikit pun ragu. Arga harus menikah dengan Clarissa. Kalimat itu terdengar begitu ringan. Seolah yang sedang dibicarakan hanyalah mengganti perabot rumah. Bukan mengganti seorang istri. Aku tersenyum pelan. Kalau begitu, kenapa saya diundang? Ibu mertuaku menjawab cepat. Supaya semuanya selesai baik-baik. Aku menoleh kepada Arga. Ini juga maumu. Beberapa detik berlalu. Lalu, dia mengangguk sangat pelan. Iya. Jawaban itu menghancurkan semua harapan yang masih tersisa di dalam diriku. Aku berdiri. Tanganku terasa dingin. 7 tahun. Semua orang memandangku. 7 tahun aku menemani Arga. Waktu perusahaan rugi. Aku ada. Waktu Ba menolak pinjaman. Aku ada. Waktu gaji karyawan hampir tidak bisa dibayar. Aku juga ada. Air mataku mulai menggenang. Tapi sekarang, aku dianggap tidak cukup hanya karena keluargaku bukan orang kaya. Ibu mertuaku langsung menjawab. Ini bukan soal kaya atau miskin. Lalu soal apa? Soal masa depan. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Waktu perusahaan belum punya masa depan. Tidak ada yang mencari Clarissa. Tidak ada yang mencari grup Santosa. Yang ada hanya aku dan Arga. Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun membantah. Karena mereka tahu. Apa yang kukatakan benar. Aku menoleh kepada Pak Santoso. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Beliau mengangguk. Silakan. Kalau suatu hari nanti perusahaan Arga bangkrut lagi, apakah Bapak akan tetap menerima Arga sebagai menantu? Pak Santoso tidak langsung menjawab. Beliau hanya tersenyum tipis. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Saat suasana semakin tegang, Clarissa tiba-tiba berdiri. Saya minta maaf. Semua orang menoleh kepadanya. Saya baru tahu Mbak Rara masih menjadi istri Pak Arga. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Clarissa. Namun wanita itu melanjutkan. Kalau saya tahu dari awal, saya tidak akan pernah datang ke sini. Aku menatapnya. Di matanya tidak ada kesombongan. Yang kulihat justru rasa bersalah. Ia menundukkan kepala kepadaku. Maaf. Aku membalas dengan senyum kecil. Kamu tidak perlu meminta maaf. Bukan kamu yang mengkhianati janji pernikahan. Kalimat itu membuat Arga langsung menundukkan kepala. Tak lama kemudian, ibu mertuaku mengambil sebuah map dari meja. Map yang sejak tadi sengaja disembunyikan. Beliau mendorongnya hingga berhenti tepat di depanku. Agar semuanya tidak berlarut-larut. Tolong tanda tangani. Aku membuka map itu perlahan. Mataku langsung berhenti pada halaman pertama. Surat gugatan cerai. Namaku sudah tertulis di sana. Nama Arga juga. Bahkan, semua berkas itu sudah ditandatangani oleh Arga. Yang kosong. Hanya tanda tanganku. Tanganku mulai bergetar. Aku mengangkat kepala. Menatap lelaki yang selama 7 tahun kupanggil suami. Jadi, semuanya sudah kamu siapkan. Arga memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Saat itulah, aku sadar. Pertemuan sore ini bukan untuk mencari jalan keluar. Mereka hanya menunggu aku menyerah. Aku memandangi tanda tangan Arga cukup lama. Tulisan itu sangat kukenal. Berkali-kali aku melihatnya saat kami menandatangani dokumen pembelian rumah, rekening bersama, sampai kontrak kerja perusahaan. Dulu setiap melihat tanda tangan itu, aku merasa tenang. Karena itu berarti semua keputusan kami selalu diambil bersama. Sekarang, tanda tangan yang sama justru menjadi bukti bahwa aku sudah tidak lagi dianggap bagian dari hidupnya. Aku mengangkat kepala perlahan. Mas. Suaraku nyaris tidak terdengar. Saat kamu menandatangani ini, apa kamu sempat mengingat hari kita menikah? Arga menggigit bibirnya. Tidak menjawab. Aku tersenyum pahit. Atau semua kenangan itu sudah tidak berarti lagi?
Ruangan kembali sunyi. Aku berharap, meski hanya sekali, Arga akan berdiri, mengambil semua berkas itu, lalu berkata kalau dia membatalkan semuanya. Sayangnya, harapan itu tidak pernah datang. Ibu mertuaku kembali mendorong pena ke arahku. Jangan dipersulit. Semakin cepat selesai, semakin baik untuk semua orang. Aku memegang pena itu. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena aku takut bercerai. Aku takut menerima kenyataan bahwa lelaki yang paling kucintai ternyata memilih melepaskanku tanpa berjuang sedikit pun. Air mataku jatuh mengenai lembaran surat. Tetesannya membentuk noda kecil di samping namaku. Aku menarik napas panjang. Lalu, kutorehkan tanda tanganku. Selesai. Sesederhana itu. 7 tahun pernikahan berakhir hanya dalam beberapa detik. Ibu mertuaku langsung mengambil berkas itu. Wajahnya terlihat lega. Seolah baru saja berhasil menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupnya. Terima kasih sudah mengerti. Aku menatap beliau. Tidak, Bu. Saya bukan mengerti. Saya hanya sadar. Saya tidak bisa memaksa seseorang mencintai saya. Kalimat itu membuat Arga langsung menutup wajahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Aku berdiri. Mengambil tas kecil yang kubawa. Tak ada lagi alasan untuk tetap berada di rumah itu. Saat hendak melangkah keluar, ibu mertuaku kembali berbicara. Mulai besok kamu tidak perlu datang ke perusahaan. Kami akan mengurus semuanya. Aku mengangguk pelan. Baik. Tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang memang sudah tidak menginginkanku. Malam itu aku kembali ke rumah. Rumah yang selama 7 tahun kupenuhi dengan tawa. Kini terasa begitu sunyi. Aku membuka lemari. Satu persatu pakaianku kulipat. Tidak banyak. Memang sejak awal aku bukan orang yang suka membeli barang mewah. Di laci paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berisi semua kenangan kami. Foto pernikahan. Tiket bioskop pertama. Surat kecil yang pernah ditulis Arga saat kami belum menikah. Tanganku berhenti pada secari kertas yang mulai menguning. Tulisan tangan Arga masih sangat jelas. Kalau suatu hari nanti aku berhasil, aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu. Air mataku kembali jatuh. Aku memejamkan mata. Kadang, bukan orangnya yang berubah, melainkan keadaan yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Aku memasukkan kembali surat itu ke dalam kotak, lalu menutupnya perlahan. Biarlah semua kenangan itu tetap tinggal di masa lalu. Keesokan paginya, aku keluar dari rumah hanya membawa satu koper. Tidak ada perhiasan. Tidak ada barang berharga. Tidak ada yang ingin kubawa selain harga diriku. Saat mobil taksi berhenti di depan rumah, Arga baru keluar. Dia terlihat terkejut melihat koper di tanganku. Ra. Aku menoleh. Aku mau pergi. Rumah ini juga milikmu. Aku tersenyum tipis. Tidak lagi. Dia berjalan mendekat. Beberapa kali membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya dia berkata pelan. Aku benar-benar minta maaf. Aku mengangguk. Aku percaya. Tapi maaf tidak selalu bisa memperbaiki semuanya. Aku masuk ke dalam taksi. Saat mobil mulai bergerak, kulihat Arga masih berdiri di depan rumah. Dia tidak mengejarku. Tidak mengetuk kaca mobil. Tidak meminta sopir berhenti. Dia hanya berdiri. Memandang kepergianku sampai rumah itu tidak lagi terlihat. Kupikir semuanya sudah selesai. Kupikir setelah meninggalkan rumah itu, hidupku hanya akan dipenuhi kesedihan. Ternyata, aku salah. Karena sekitar 30 menit kemudian, saat taksi berhenti di lampu merah, sebuah sedan hitam mewah datang dari arah belakang. Mobil itu berhenti tepat di sampingku. Seorang pria tua turun dengan jas rapi. Begitu melihatku, dia langsung membungkukkan badan dengan sangat hormat. Maaf membuat Nona menunggu selama ini. Aku membeku. Sudah bertahun-tahun, tidak ada lagi yang memanggilku dengan sebutan itu. Pria itu tersenyum hangat. Tuan Besar sudah menyiapkan semuanya. Sudah waktunya Nona kembali mengambil tempat yang memang menjadi milik Nona. Aku memandang wajahnya lekat-lekat. Lalu perlahan, aku mengingat siapa pria itu. Pak Hendra. Orang kepercayaan kakekku. Aku turun perlahan dari taksi. Mataku masih terpaku pada wajah Pak Hendra. Waktu memang telah mengubah banyak hal. Rambutnya kini dipenuhi uban.
Kerutan di wajahnya semakin jelas. Tetapi senyum hangat itu masih sama seperti yang kuingat sejak kecil. Pak Hendra. Beliau tersenyum lega. Syukurlah Nona masih mengenali saya. Aku mengangguk pelan. Kenapa baru sekarang? Beliau menundukkan kepala beberapa saat. 15 tahun yang lalu, almarhum Tuan Surya menitipkan satu pesan kepada kami. Dadaku langsung berdebar. Nama itu sudah sangat lama tidak kudengar. Tuan Surya, kakekku. Orang yang membesarkanku setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan. Beliau bukan hanya kakek. Beliau adalah seluruh keluargaku. Pak Hendra melanjutkan. Beliau ingin Nona menjalani hidup tanpa membawa nama keluarga Mahardika. Beliau ingin tahu siapa orang yang benar-benar mencintai Nona tanpa melihat harta. Aku menunduk. Air mata yang sejak tadi kutahan kembali mengalir. Berarti kakek sudah tahu semua ini akan terjadi. Pak Hendra menggeleng pelan. Bukan begitu. Tapi beliau tahu. Kalau kekayaan sering membuat orang sulit membedakan mana cinta yang tulus dan mana yang hanya mengejar keuntungan. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Selama 7 tahun. Aku benar-benar percaya Arga mencintaiku apa adanya. Aku rela tinggal di rumah kecil. Aku rela memakai pakaian sederhana. Aku rela membantu usahanya tanpa pernah mengungkit siapa keluargaku. Karena aku ingin dicintai sebagai Rara, bukan sebagai cucu keluarga Mahardika. Dan hari ini, aku akhirnya mendapatkan jawabannya. Pak Hendra membukakan pintu mobil. Nona. Semua direksi sudah menunggu. Aku sempat menoleh ke belakang. Di kejauhan, rumah yang baru saja kutinggalkan sudah tidak terlihat lagi. Seolah hidupku benar-benar memasuki babak yang baru. Aku masuk ke dalam mobil. Interiornya sangat mewah. Tetapi anehnya, aku tidak merasakan kebanggaan sedikit pun. Yang ada hanya rasa kosong. Pak Hendra memperhatikanku lewat kaca spion. Nona masih memikirkan beliau. Aku tersenyum pahit. Bagaimana mungkin tidak? 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Pak Hendra mengangguk pelan. Tapi Nona juga harus mulai memikirkan diri sendiri. Aku tidak menjawab. Selama ini, aku memang terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Sampai lupa menjaga hatiku sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, mobil memasuki kawasan bisnis paling elit di kota. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Aku memandang keluar jendela. Semua tempat itu terasa sangat familiar. Waktu kecil, kakek sering mengajakku berkeliling kawasan ini. Beliau selalu berkata, suatu hari nanti semua ini akan menjadi tanggung jawabmu. Saat itu aku hanya tertawa. Aku sama sekali tidak tertarik dengan dunia bisnis. Aku lebih suka hidup sederhana. Lebih suka bekerja seperti orang biasa. Lebih suka mendapatkan sesuatu dari hasil usahaku sendiri. Karena itulah setelah lulus kuliah, aku meminta izin kepada kakek untuk hidup mandiri. Beliau mengizinkan. Dengan satu syarat. Jangan pernah memakai nama Mahardika. Aku menyetujuinya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa aku sebenarnya. Termasuk Arga. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gedung berlapis kaca. Puluhan lantai menjulang tinggi. Di bagian atas terpampang sebuah logo berwarna emas. Mahardika Group. Dadaku bergetar. Sudah hampir 8 tahun aku tidak datang ke tempat ini. Begitu pintu mobil dibuka, puluhan orang yang sudah berbaris di depan lobi langsung membungkukkan badan. Selamat datang, Nona Rara. Aku refleks menghentikan langkah. Masih terasa aneh diperlakukan seperti itu. Bu Maya, sekretaris pribadi kakek sejak puluhan tahun lalu, berjalan menghampiriku. Matanya langsung berkaca-kaca. Akhirnya Anda pulang. Aku memeluknya erat. Maaf membuat semuanya menunggu. Beliau menggeleng. Kami tidak menunggu perusahaan. Kami menunggu keluarga. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa masih memiliki tempat untuk pulang. Lift khusus membawaku ke lantai paling atas. Begitu pintunya terbuka, sebuah ruang rapat besar sudah dipenuhi para komisaris dan direktur. Semua berdiri saat aku masuk. Pak Hendra mengambil sebuah map bersegel. Atas amanat almarhum Bapak Surya Mahardika.
Hari ini seluruh kepemilikan mayoritas saham grup Mahardika resmi dialihkan kepada pewaris tunggal beliau. Ruangan menjadi sangat hening. Pak Hendra menatapku. Nona Rara Mahardika. Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Aku justru tidak mampu tersenyum. Karena di kepalaku hanya ada satu bayangan. Beberapa jam yang lalu, aku kehilangan status sebagai seorang istri. Dan hari ini, aku justru mendapatkan kembali identitas yang selama ini kusimpan. Namun kejutan itu belum berakhir. Setelah rapat selesai, Pak Hendra menyerahkan satu map lain kepadaku. Ada satu permohonan investasi yang harus segera diputuskan. Aku membuka halaman pertamanya. Mataku langsung membeku. Di sana tertulis jelas nama perusahaan yang sangat ku kenal. PT Arga Persada. Perusahaan milik mantan suamiku. Aku perlahan mengangkat kepala. Pak Hendra berkata pelan. Besok pagi mereka akan datang ke sini. Mereka berharap grup Mahardika bersedia menyelamatkan perusahaan mereka. Aku menutup map itu perlahan. Mereka belum tahu bahwa orang yang akan menentukan nasib perusahaan mereka adalah wanita yang baru saja mereka buang. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku memilih tetap berada di ruang kerja yang dulu menjadi milik kakek. Ruangan itu hampir tidak berubah. Rak buku kayu yang memenuhi dinding. Jam antik yang berdetak pelan. Foto-foto hitam putih saat perusahaan ini masih berupa gudang kecil. Aku berjalan mendekati meja kerja. Di atasnya masih ada sebuah bingkai foto. Foto aku dan kakek. Usiaku mungkin baru 10 tahun saat itu. Aku duduk di pangkuannya sambil memegang piala lomba menggambar. Beliau tertawa lebar. Aku mengusap bingkai foto itu perlahan. Kalau kakek masih ada, mungkin kakek akan bilang aku terlalu bodoh karena mencintai seseorang tanpa syarat. Suara Pak Hendra terdengar dari belakang. Tuan besar justru akan bangga. Aku menoleh. Bangga? Karena Nona sudah membuktikan satu hal. Apa? Bahwa hati Nona jauh lebih besar daripada kekayaan keluarga ini. Aku tersenyum tipis. Mungkin benar. Selama ini aku tidak pernah kehilangan harta. Yang benar-benar hilang hanyalah kepercayaanku kepada seseorang. Keesokan paginya, seluruh ruang rapat utama sudah dipersiapkan. Di atas meja tersusun proposal investasi, laporan keuangan, proyeksi bisnis, dan seluruh data perusahaan PT Arga Persada. Bu Maya masuk sambil membawa tablet. Bu Rara. Tim dari PT Arga Persada sudah tiba. Aku menarik napas panjang. Persilakan mereka menunggu 5 menit. Baik. Setelah Bu Maya keluar, aku berdiri di depan jendela. Kulihat matahari mulai menerangi gedung-gedung tinggi. Entah kenapa, hari ini aku tidak merasa ingin membalas dendam. Aku hanya ingin menjalankan pekerjaanku dengan benar. 5 menit kemudian, aku berjalan menuju ruang rapat. Setiap langkah terasa mantap. Bukan karena aku lebih hebat dari mereka, tetapi karena akhirnya aku sadar, harga diri tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain. Pintu ruang rapat dibuka. Semua orang langsung berdiri. Di sisi kanan meja kulihat Arga. Di sebelahnya ibu mertuaku, ayah mertua, dan beberapa direktur perusahaan. Arga masih sibuk melihat dokumen di depannya. Dia bahkan belum menyadari siapa yang baru masuk. Sampai Bu Maya berkata dengan suara tegas, "Selamat pagi." Ibu direktur utama telah hadir. Arga mengangkat kepala. Matanya langsung membesar. Seluruh wajahnya berubah pucat. Map yang dipegangnya terlepas begitu saja. Bruk. Suara map yang jatuh membuat semua orang menoleh. Rara. Suara Arga bergetar. Ibu mertuaku ikut berdiri. Beliau berkedip beberapa kali, seolah mengira dirinya salah melihat. Tidak mungkin. Pak Hendra berdiri di sampingku. Izinkan kami memperkenalkan. Direktur Utama Grup Mahardika. Ibu Rara Mahardika. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada satupun yang berani berbicara. Aku berjalan melewati mereka. Tidak tergesa-gesa. Tidak juga dengan wajah angkuh. Aku hanya berjalan sampai kursi paling depan. Lalu duduk dengan tenang. Papan nama di depanku terlihat sangat jelas. Rara Mahardika, President Director. Kulihat tangan ibu mertuaku mulai gemetar. Beliau menoleh kepada Arga. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Arga hanya menatapku tanpa berkedip.
Matanya mulai memerah. Seolah semua potongan teka-teki dalam hidupnya baru saja tersusun. Dia teringat bagaimana aku selalu pandai membaca laporan keuangan. Bagaimana aku bisa berbicara dengan investor tanpa gugup. Bagaimana beberapa pengusaha besar dulu selalu bersikap sangat hormat kepadaku. Hal-hal yang dulu tidak pernah dia pertanyakan, kini semuanya memiliki jawaban. Aku membuka proposal di depanku. Laporan PT Arga Persada sudah kami pelajari. Suaraku terdengar tenang, profesional. Tidak ada nada dendam. Kami melihat perusahaan mengalami penurunan arus kas selama 3 kuartal berturut-turut. Utang jangka pendek meningkat. Margin keuntungan terus menurun. Aku mengangkat pandangan. Silakan jelaskan rencana pemulihannya. Arga masih terdiam. Beberapa detik berlalu. Salah satu direkturnya akhirnya mulai mempresentasikan proposal. Rapat tetap berjalan. Seolah tidak pernah ada hubungan pribadi di antara kami. Setelah hampir 2 jam, seluruh presentasi selesai. Aku menutup map perlahan. Kami bersedia memberikan kerjasama. Semua wajah langsung berubah. Harapan kembali muncul. Tapi, aku menatap mereka satu persatu. Kerjasama ini diberikan demi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kalian. Bukan karena hubungan pribadi. Semua syarat akan mengikuti standar grup Mahardika. Tidak ada perlakuan khusus. Arga menundukkan kepala. Terima kasih. Aku menggeleng pelan. Jangan berterima kasih kepadaku. Kalau dulu kamu bisa mempertahankan orang yang selalu ada di sisimu. Mungkin hari ini kita bertemu dengan cara yang berbeda. Ruangan kembali hening. Tak ada yang mampu membalas ucapanku. Aku berdiri. Mengulurkan tangan sebagai tanda berakhirnya rapat. Arga menatap tanganku beberapa saat. Lalu menjabatnya. Untuk pertama kalinya. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai istri. Melainkan sebagai 2 orang yang pernah saling mencintai. Lalu dipisahkan oleh pilihan hidup. Saat mereka meninggalkan ruang rapat, aku berdiri di depan jendela. Kulihat Arga berjalan keluar bersama keluarganya. Langkahnya jauh lebih lambat dibanding saat pertama datang. Mungkin, hari itu dia benar-benar memahami satu hal. Orang yang paling berharga seringkali baru disadari nilainya setelah benar-benar pergi. Dan aku, tidak lagi ingin kembali ke masa lalu. Karena kehilangan dirinya memang menyakitkan. Tetapi menemukan kembali diriku sendiri. Jauh lebih berharga. Kalau kalian berada di posisiku, setelah semua pengkhianatan dan penyesalan itu, apakah kalian akan memberi kesempatan kedua? Atau memilih menutup pintu untuk selamanya?